Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Izin untuk mempresentasikan tugas dari Prof. Heri mengenai keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan untuk studi kasus mengenai safety case dan juga analisisnya. Pada kesempatan hari ini, kami coba memaparkan apa yang sudah kami buat dari tugas sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini, coba dipaparkan mengenai 5 aspek yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah deskripsi dari kejadiannya, dari eksiden dan kecelakaan yang akan ditampilkan di video YouTube. Terakhir adalah kesimpulan dari analisa yang akan kami buat. Yang pertama mengenai deskripsi dari kecelakaan pada review video yang kami lakukan. Jadi ini adalah review video safety yang kami lakukan. Lalu ini adalah cuplikan-cuplikannya, bisa dilihat di akun dari Craneway atau dari Tower Crane ini. Bisa. Jadi dalam deskripsi yang coba kita analisis di sini mengenai bahwa ada kita review dari video yang ada di YouTube tadi mengenai banyak kejadian kecelakaan dari tower crane. Lalu tujuan dari analisa ini yang pertama adalah identifikasi dengan kontribusi faktor-faktor dari kejadian tower crane itu sendiri. Yang kedua, lalu selanjutnya membuat rekomendasi untuk mengimprove safety crane operation dan juga mencegah dari kecelakaan itu sendiri. Dan yang terakhir, selanjutnya mengenai metodologi yang digunakan. Metodologi yang digunakan yang pertama kita menggunakan fishbone diagram untuk mengetahui potensi dari akar penyebab masalah 1E, yaitu kita menganalisis dari sisi manusianya, mesinnya, metodologi, money, dan material, dan tentunya dari environment itu sendiri. Sebagai latar belakang kejadian dari tower crane, biasanya kita bisa lihat di sini ada beberapa penyebab yang ditimbulkan dari kecelakaan dari crane itu sendiri. Kami mengambil sumber dari safety analysis report. Untuk pokok bahasan dan analisa tadi, kita coba paparkan di sini mengenai beberapa tipe dari crane itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab analisis. Di sini analisis pertama kita menggunakan fishbone diagram. Kita coba membagi potensi masalah yang terjadi di accident dari tower crane itu sendiri. Yang pertama dari sisi manusianya, yang kedua dari mesinnya, yang ketiga dari sisi metodologinya, yang keempat dari sisi lingkungannya, yang kelima dari sisi money, dan yang terakhir dari material. Kita lihat di sini kita coba klasifikasikan bahwa mayoritas tower crane accident ini terjadi karena faktor manusia. Yang pertama dari skill error dan juga decision error, artinya ada keputusan dalam pengoperasian dari tower crane itu sendiri yang membuat kecelakaan dari tower crane. Lalu ada pelanggaran dari prosedur, dari kurangnya pengalaman, lalu dari kurangnya pengetahuan, dan juga ada background medis dan juga mental, karena dalam pengoperasian tower crane itu sendiri dibutuhkan manusia atau pengguna yang sehat secara mental maupun secara fisik. Selanjutnya dari fishbone itu kami melihat yang paling besar potensi masalahnya adalah dari sisi manusia. Di sini kita coba buat inventory diagram dengan beberapa possibility scale. Di sini kita coba bagi menjadi dua. Yang pertama adalah skill based error, yang kedua ada physical dan mental state.
Skill based error ini kita bagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu lack of experience, dan juga inadequate knowledge atau kekurangan dari pengetahuan itu sendiri, dan juga pelanggaran dari prosedur. Sementara untuk physical atau mental state, biasanya dari sisi medis dan juga decision error terhadap pekerjaan. Nah, dari sini. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi sudah dijelaskan mengenai fishbone diagram dari 6 hal yang diangkat di sini, bahwa memang yang paling eh, bisa digambarkan ada potensi dari sisi manusia atau human error di sini. Seperti yang tadi disebutkan bahwa untuk mengoperasikan sebuah tower crane, tentunya faktor utama adalah kesiapan dari manusianya itu sendiri, baik itu kesiapan dari mental dan psikis maupun dari pengetahuan, jam terbang, dan lain sebagainya. Tentunya human error di sini bisa dicegah ketika prosedur-prosedur dan juga asesmen di awal setelah dilakukan. Selanjutnya adalah dari faktor yang cukup dominan adalah dari sisi mesin, karena di sini mesin banyak komponen-komponen juga yang harus dilihat, bagaimana sistem alarm bekerja, bagaimana sistem brake atau pengereman dari pengangkatan beban juga bekerja, limit switch, sensors, dan juga struktur yang perlu diperhatikan di awal. Nah, kegagalan dari tower crane ini bisa disebabkan karena kekurangan dari maintenance itu sendiri, dan juga ketidaksesuaian dalam penggunaan yang membuat komponen failure ini terjadi, seperti misalkan mengabaikan dari sisi alarm atau bypass yang sudah disebutkan di dalam sistem, maupun dari penggunaan yang tidak layak, seperti misalkan sling rope dengan penggunaan dengan sudut tertentu yang mengakibatkan lifetime dari sling rope ini bisa terdegradasi. Selanjutnya kami coba mengkerucutkan tadi membahas mengenai tower crane accident di seluruh dunia. Kami coba mengerucutkan dan juga mencoba menganalisa menggunakan fault tree analysis untuk kejadian tower crane accident di India pada tahun 2017. Nah, dengan menggunakan fault tree analysis, sebenarnya ini adalah kelanjutan dari fishbone diagram di bab sebelumnya. Namun yang coba kami bahas di sini dari sisi mesin, dari kegagalan dari tower crane di tahun 2017 di India tersebut. Bahwa dari mesin ini kita coba bahas dibagi menjadi dua, yaitu dari sisi permasalahan dari sisi driving, lalu yang kedua adalah masalah dari sisi pengereman. Ini adalah breakdown dari fault tree yang kami gunakan. Top event yang kami gambarkan di sini adalah dari sisi mesin dengan gate OR. Dibagi lagi event yang kedua, yaitu masalah driving dan juga masalah brake system. Lalu dengan gate N, di sini dari sisi driving ada masalah dari kelistrikannya, lalu ada masalah dari sistem transmisinya, dan yang terakhir dari overload yang terjadi. Sementara dari sisi brake dengan gate N, kita coba klasifikasikan bagaimana ketidakcukupan dari sistem pengereman, lalu ada motor pengereman yang gagal, dan juga dari kekurangan desain itu sendiri. Nah, dari setiap event yang kedua ini, dengan menggunakan gate N juga, kita coba klasifikasikan untuk akar penyebab masalah yang terakhir, yang kami coba ringkas ke dalam 5 root causes di sini. Di sini coba kita hitung bagaimana rumus dari boolean dari top event ini dari sisi mesin. Maka di sini didapat A ditambah dengan B, di mana A besar ini adalah bagian dari pengalian dari
A kecil dikali B kecil dan C kecil ditambah dengan D kecil dikali dengan E kecil. Yang mana A kecil ini adalah merupakan turunan dari root cause nomor 1, dan B adalah root cause nomor 2, dan C adalah root cause nomor 3. Sementara D adalah turunan dari root cause nomor 4, dan E adalah root cause nomor 5. Rekomendasikan dari fault tree yang sudah dijabarkan di bab sebelumnya tadi. Yang pertama dari possibility yang paling besar mengenai breaking force failure dengan nilai possibility di 0,0001. Jadi ada 3 kemungkinan di sini mengenai circuit failure. Selanjutnya mengenai skenario dari mitigasi permasalahan yang ada. Di sini kami coba buat dari hasil fault tree analysis dan juga event tree analysis di bab sebelumnya, dan juga ada tambahan dari fishbone diagram. Kami coba menganalisa dan juga membuat skenario dari kejadian ini. Yang pertama dari sisi atau dari sisi manusianya yang memiliki potensi besar dan juga memiliki akar penyebab masalah yang tinggi yang dijelaskan di bab sebelumnya tadi, bahwa dari sisi manusianya yang pertama harus selalu mematuhi peraturan dan regulasi dari prosedur yang sudah dibuat, seperti tidak adanya lagi untuk bypass dari sisi limit switch dan juga mengabaikan dari sisi alarm yang sudah muncul dalam saat pengoperasian. Jadi dari situ kita bisa membuat checklist ada potensi-potensi masalah apa dalam hal pengoperasian ketika terjadi adanya alarm ataupun tren yang kurang baik dari sisi kesehatan mesin tower crane itu sendiri. Yang kedua, bagaimana manusia ini aware terhadap safety device yang sudah dipasang di dalam tower crane itu sendiri, bagaimana kecocokan terhadap beban yang akan dibebankan, bagaimana posisi dan juga bagaimana cara untuk mengangkat beban itu sendiri. Yang ketiga adalah tentunya mengenai training untuk menjawab masalah kekurangan dari pengetahuan maupun dari pengalaman. Tentunya harus selalu diberikan training penyegaran di dalam untuk memastikan kompetensi setiap operator tersebut dalam keadaan memenuhi standar. Yang keempat dari sisi manusia masih kita sebutkan di sini bagaimana manajemen fatigue dari operator itu sendiri harus dibuat secara detail dan benar untuk memastikan kesehatan dari mental dan fisik dari operator pengguna tower crane itu bisa terjamin dalam saat melakukan pengoperasian. Selanjutnya, skenario atau rekomendasi untuk mitigasi masalah dari sisi mesin dan juga prosedur, bahwa diharapkan semua crane itu harus dalam keadaan baik dan juga periodic maintenance, dan ini harus terrecord semua di dalam maintenance history, harus memiliki juga checklist dalam hal inspeksi dan poin-poin mana yang masih dalam keadaan sehat dan juga poin mana yang harus dilakukan perbaikan. Skenario yang keenam adalah mengenai rutin cek dari fungsional itu sendiri. Tidak ada sensor atau limit switch yang dalam keadaan bypass, dan memastikan bahwa semua fungsi dari mesin itu terjaga dengan baik. Yang ketujuh adalah risk assessment. Risk assessment harus dilakukan secara close circuit, artinya tidak dilakukan hanya sekali, tapi dilakukan secara periodik. Bila terjadi kejadian atau dari evaluasi dari sebelumnya diperlukan review atau ada hal baru dari pengoperasian, perlu dilakukan reassessment terhadap assessment yang sudah dilakukan di awal ketika
tower crane ini dibangun atau tower crane ini di commissioning. Dan yang terakhir, di sini tentunya prosedur harus selalu diupdate dan juga dipastikan bahwa seluruh operator memahami prosedur tersebut dan harus dioperasikan oleh orang-orang yang benar kompeten. Di sini dari skenario 8 skenario tadi kami coba menganalisa menggunakan cost benefit impact dengan bubble diagram di sini. Kami coba jabarkan dari sisi mudah dan juga sulitnya untuk implementasi dan juga dari sisi biaya yang digunakan, biaya rendah ataupun biaya tinggi. Di sini kita lihat ada potensi dengan menggunakan biaya rendah kita bisa mendapatkan impact yang kita harapkan untuk mencegah dan juga memitigasi kecelakaan tower crane yang akan terjadi. Selain itu, di eh, skenario atau mitigasi yang dijelaskan tadi, bahwa kita perlu melakukan assessment, maka yang kita gunakan adalah FMEA di sini sebagai rekomendasi untuk mitigasinya. Kami contohkan di sini FMEA yang dibuat untuk tower crane di sini terdiri dari potensial penyebab kegagalan ini akan diberikan nilai berdasarkan severity, occurrence, dan juga detection sehingga mendapatkan nilai RPN. Maka dengan nilai RPN tertinggi ini akan kita buat mitigasi dari masalah-masalahnya. Misalkan di sini contohnya dari sisi prevention device of excessive load, maka di sini tidak dioperasikan dengan mengabaikan safety device karena mungkin bebannya terlalu berat, maka ini perlu disiapkan mitigasi dari masalah tersebut. Misalkan dari nilai RPN tertinggi ini kita atasi dengan cara membuat alarm dari sisi overload system. Jadi dari sisi safety factor yang sudah ditetapkan, kita buat 80% dari safety factor tersebut, maka indikator atau juga alarm akan bunyi ketika alat tersebut dibebani secara beban yang terlalu besar sehingga masalah atau accident dari tower crane ini bisa dihindarkan. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan di sini kita coba jabarkan mengenai identifikasi dari faktor yang berkontribusi dari tower crane itu sendiri yang kami lakukan dengan menggunakan fishbone, event tree, dan juga fault tree analysis, di mana analisis dari event tree ini yang dominan ada dari sisi manusia dan juga sementara dengan menggunakan fault tree analysis kita juga menjabarkan dari sisi kondisi mesin dan juga kami memberikan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat digunakan untuk mencegah terjadinya tower crane accident. Lalu kami juga merekomendasikan dengan menggunakan FMEA, kita bisa membuat assessment dan juga reassessment dari keadaan tower crane yang dibuat. Ini adalah referensi yang tahun 2017. Dan juga kami melihat adanya report tower crane accident di tahun 2008. Itu yang menjadi referensi dari presentasi pada kali ini. Mungkin demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.